Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Fitri dari kelompok 8 mata kuliah Sosiologi Politik kelas 2019A, program studi pendidikan kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, kelompok 8 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Dewi Andriani, Dina Yanuari, dan saya sendiri Vina Nur Fitri. Tentunya kami akan membahas terkait dengan partisipasi politik kaum disabilitas. Saya sendiri akan membahas terkait dengan pengertian partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik. Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan yang menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi pada tahun 1998. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pars yang artinya bagian dan chambere yang artinya pengambilan peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Dan apabila digabungkan, berarti adalah pengambilan bagian. Dalam bahasa Inggris sendiri, partisipasi atau participation berarti pengambilan bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti pengambilan peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negaranya, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huttingen dan Nelson adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, menurut Lamdam Subakti, ia memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya yang sangat tinggi, partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, sebaliknya, tingkat partisipasinya yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua terkait dengan bentuk partisipasi politik. Menurut Weigel, merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah dalam sistem politiknya, ada 4 tipe partisipasi politik. Yang pertama ada partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan atau apatis, partisipasi militan atau radikal, dan yang keempat ada partisipasi pasif. Nah, partisipasi aktif yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik
rendah sangat tinggi. Sebaliknya, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politiknya cenderung pasif, tertekan, atau apatis. Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintahnya rendah, dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif atau pasif. Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional atau non-konvensional, termasuk yang mungkin legal atau ilegal. Nah, bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan dan ketidakpuasan warga negara terhadap pemerintah negaranya. Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Alton sebagai ada beberapa dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Nah, yang pertama, partisipasi politik konvensional. Ada salah satunya ciri partisipasi politik konvensional adalah memberikan suara atau voting, ikut serta diskusi politik, ikut serta dalam kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta selalu berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik atau administrasi negaranya. Yang kedua ada partisipasi politik non-konvensional. Yang pertama nih, cirinya ada pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda seperti perusakan, pemboman, pembakaran dan lain sebagainya yang merugikan tentunya gitu ya. Serta ada tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi dan lain sebagainya juga yang merugikan. Nah, kemudian David Evrov dan Frank memberikan pendapat nih, bentuk partisipasi warga negara berdasarkan intensitasnya ada beberapa macam. Yang pertama, intensitas terendah, yaitu sebagai pengamat saja. Yang kedua adalah intensitas menengah, yaitu sebagai partisipan saja. Dan intensitas tertinggi sebagai partisipan apabila intensitas kegiatan masyarakat dapat mempengaruhi kegiatan politik, maka dalam kegiatan politik dijenjangkan, maka akan membentuk piramida partisipasi politik yang baik bagi pemerintahan negaranya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ardiani dengan NIM 1900208 akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan, baik itu secara fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama, yang mana ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan menurut resolusi PBB nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006 tentang penyandang disabilitas, merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian
kebutuhan individual normal dan kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik secara bawaan ataupun tidak dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Berbicara mengenai aksesibilitas, hal tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan penyandang disabilitas karena sesungguhnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah hak dasar yang harus diberikan negara kepada mereka. Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Antara lain ada dalam pasal 41 yang berisi setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Yanuari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas dan juga partisipasi politik penyandang disabilitas, teman-teman. Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disability, istilah disabilitas mengacu pada kelompok orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan juga keterbatasan kemampuan sensorik jangka panjang, teman-teman. Nah, kondisi disabilitas ini bisa muncul karena kelainan sejak dalam kandungan atau karena kecelakaan dan juga karena penyakit tertentu nih, teman-teman. Mereka juga kerap menghadapi berbagai hambatan dari lingkungan sehingga sulit untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, ya, teman-teman. Nah, hak-hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berisikan memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, dan untuk mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat nasional, lokal maupun internasional, berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya, dan juga memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota atau bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik, teman-teman. Nah, soal disabilitas ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman pada tahun 2019 kemarin meminta untuk kepada semua pihak agar tidak mendiskriminasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 kemarin, teman-teman. Nah, keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu diatur pada undang-undang atau diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, selain menegaskan hak politik disabilitas, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapatkan ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya. Nah, bunyinya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu seperti ini, teman-teman. Yang dimaksud dengan kesempatan yang sama adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan juga masyarakat. Nah, hak disabilitas dalam pemilu dalam artikel riset berjudul Tata Kelola Pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam jurnal Aristo tahun 2019, Aderio Saputra menjelaskan hak-hak ini secara terperinci. Nah, rekan-rekan, berikut mengenai hak-haknya. Nah, yang pertama ini ada penyandang disabilitas berhak atas pendataan khusus, teman-teman. Nah, yang kedua itu penyandang disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi pemilu. Nah, yang ketiga penyandang disabilitas berhak mendapat TPS yang sesuai. Selanjutnya, penyandang disabilitas berhak mendapat surat suara khusus. Dan yang terakhir, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan, teman-teman. Nah, angka partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 kemarin dikutip langsung dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Target partisipasi nasional penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 secara nasional adalah sekitar 80% atau sekitar
998.184 pemilih disabilitas dari total 1.247.730 pemilih disabilitas, teman-teman. Namun, pada kenyataan di lapangannya, angka partisipasi penyandang disabilitas secara nasional pada pemilu tahun 2019 kemarin hanya sekitar 73% nih, teman-teman, atau sekitar 910.842 pemilih disabilitas dari total 1.247.730 pemilih. Nah, artinya pada pemilu tahun 2019 kemarin, partisipasi penyandang disabilitas belum memenuhi target partisipasi nasional, teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk selalu dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam bidang-bidang kehidupan, terutama bidang politik. Dalam bidang politik sendiri, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Teh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya undang-undang pemilu itu kan di salah satu syaratnya harus merangkul semua segmen masyarakat ketika ada pengumuman pencalonan ya, daftar untuk pencalegan. Nah, di situ memang ada beberapa bahwa itu harus menyentuh ke seluruh lini masyarakat termasuk kaum disabilitas. Ini dibuktikan di PKS sendiri pada pencalegan 2019 kalau tidak salah ya, ada kaum disabilitas juga yang di Kota Bandung. Tapi walau alam dapilnya dapil mana ya kalau tidak salah ya, ada, insya Allah ada. Nah, itu juga adalah salah satu syarat karena di undang-undang disabilitas itu ditekankan bahwa kaum disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang-orang pada umumnya atau yang sehat. Salah satunya adalah partisipasi dalam bidang politik, yaitu dengan dicalonkannya mereka dalam pencalegan asal memenuhi syarat administrasinya. Gitu mungkin. Dan PKS membuktikan bahwa kaum disabilitas pun tidak dipinggirkan. Mereka dicalonkan jadi calon anggota dewan pada periode 2019 kemarin. Itu mungkin Teh secara umum memang kita harus mengedepankan juga bahwa banyak sekali kemampuan-kemampuan atau skill-skill yang dimiliki oleh kaum disabilitas dan tidak hanya pada satu bidang saja. Mungkin dalam hal politik pun mereka mampu seperti itu. Nah, kalau ke partisipasi politik ya memang partisipasi politik adalah keterlibatan seluruh masyarakat dalam hal politik, baik itu sebagai calon ataupun sebagai pemilih. Nah, ketika semua warga negara umurnya di atas 17 tahun ya berkewajiban untuk menyumbangkan suaranya, menyumbangkan hak kewarganegaraannya, salah satunya itu terlibat dalam partisipasi politik itu dengan memberikan hak suaranya. Seperti itu Teh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya ya Bu ya. Jadi sebelumnya saya membaca beberapa artikel bahwasannya masih banyak penyandang disabilitas yang mohon maaf apatis gitu ya Bu. Tapi tanpa kita sadari penyebabnya tuh karena mungkin sikap pemerintah ataupun sikap masyarakat di sekitar yang cenderung negatif gitu. Jadi hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas kurang aktif juga berpartisipasi gitu ya Bu dalam politik ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah penyandang disabilitas ini memiliki peran besar dalam politik, khususnya dalam pemilu gitu. Jadi apakah perannya tuh berpengaruh nggak sih Bu gitu? Seberapa berpengaruh gitu perannya? Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, kalau sudah ada calon yang terpilih dari kaum disabilitas, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali, terutama dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada kaum disabilitas. Sama
ya sama seperti kaum perempuan. Ketika kaum perempuan banyak keterwakilannya di parlemen, itu kebijakannya juga secara otomatis akan terperhatikan. Nah, itu yang paling penting. Makanya di PKS juga sangat-sangat mendorong 30% kuota perempuan itu terpenuhi. Karena bagaimanapun juga teh ya, ketika di parlemen, ketika kita duduk bersama memperjuangkan satu kebijakan atau satu aturan, itu harus didukung oleh banyak orang nih. Nah, ketika kaum perempuannya banyak atau kaum disabilitasnya banyak, nah insya Allah semua kebijakan-kebijakan atau usulan-usulan kita juga akan senantiasa terperhatikan. Jadi memang sih perlu perlu kekuatan, dorongan yang kuat juga dari kita semuanya sebagai pelaku politik, baik itu partainya ataupun kadernya, agar bisa melibatkan kaum disabilitas itu dalam politik gitu. Mereka tidak lagi menjadi a priori atau pesimis atau bahkan kayak tadi ya, udahlah nggak usah milih aja lah sekalian karena saya juga nggak diperhatikan misalnya seperti itu. Nah itu akan semakin terlupakan oleh kita semuanya. Cuman karena sekarang ada di undang tentang perlindungan hak disabilitas, nah kita juga didorong. Kita bikin perdanya di setiap kota dan kabupaten. Di dalam perda tersebut, dan alhamdulillah di Cimahi juga sudah punya perlindungan hak disabilitas. Di situ ada poin-poin atau pasal-pasal yang harus diperhatikan terhadap kaum disabilitas di bagian hal politiknya. Jadi kalau semakin banyak orang kaum disabilitas itu ikut serta, insya Allah semua itu akan menjadi pendorong ketika pemerintah membuat kebijakan. Jadi kaum disabilitas itu harus terperhatikan di semua bidang kehidupan, ya, tidak hanya ekonomi saja, tidak hanya sosial saja, salah satunya itu dalam politik, seperti itu. Ya, mungkin kalau selain pemilu adalah kegiatan-kegiatan paling ikut dalam pencerahan atau menjadi narasumber mungkin ya, atau narasumber atau ikut dalam pelatihan-pelatihan dalam hal politik. Kan kita sudah ada sudah ada tugas nih di pemerintahan, terutama ya di bagian Kesbangpol itu tentang pembangunan politik. Di situ ada acara sosialisasi tentang pemahaman politik. Nah di situ biasanya dari kami nih anggota dewan suka meminta peserta sosialisasi tersebut harus beragam, mulai dari pemilih pemula, pemilih perempuan, naik lagi nanti pemilih kaum disabilitas, karena mereka juga harus diberi pencerdasan terkait dengan hal-hal politik. Ya jangan sampai politik itu menjadi negatif menurut versi kaum disabilitas. Nah, jangan seperti itu. Karena kami juga harus turut diperhatikan gitu. Nah itu mungkin. Jadi kalau bisa selain menjadi ikut dalam kontesten sebagai calon misalnya, tapi harus ikut serta dalam hal sosialisasi politik, karena kita berdua kan harus mengerti tidak hanya melulu tentang itu politik tuh ya, banyak sangat luas, terutama memberikan dukungan, memberikan usulan, memberikan aspirasi. Nah itu yang akan menjadi perhatian kita, terutama yang sudah ada di parlemen atau di eksekutif. Jadi mau nggak mau kaum disabilitas pun harus mau melibatkan diri ketika ada sosialisasi di Kesbangpol misalnya, atau di kegiatan-kegiatan yang lain. Karena sampai saat ini juga saya kadang-kadang suka tidak terpikirkan ya, kebutuhan disabilitas itu apa ya kalau saya sendiri nggak ikut terlibat juga dalam kegiatan disabilitas. Nah seperti itu. Ya alhamdulillah saya sering mengikuti agenda-agenda di kelurahan, di kecamatan yang terkait dengan pembinaan kaum disabilitas. Terus ada masa dalam 1 bulan sekali itu ada program terapi kaum disabilitas. Nah dari situ saya bisa mengambil kesimpulan, bisa bergaul dengan orang tuanya, bisa bergaul dengan pembinanya yang dari kelurahan, bahkan dokter terapisnya, bahwa kebutuhan untuk perlindungan disabilitas itu ternyata sangat banyak gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin tidak mau terlibat, ya saya juga nggak akan pernah terpikirkan ya, kaum disabilitas itu harus diperhatikan juga. Mereka juga sama warga negara Indonesia yang luar biasa, banyak sekali skill yang mereka punyai gitu, yang sampai di Cimahi itu ada yang jadi atletik, ada yang terlibat dalam UMKM gitu. Nah itu kita fasilitasi, kita ikutkan mungkin dalam pembinaan UMKM. Kalau yang atletik saya dekatkan dengan Disbud Parpora gitu ya, dengan pemuda dan olahraga. Nah seperti itu. Jadi peluang-peluang itu kita buka untuk mereka. Jadi mereka sendiri akan merasakan bahwa ternyata gaul dengan
parlemen, anggota dewan itu mungkin tidak hanya sekedar pada saat ketika mereka mau memilih saja gitu ya, tapi upayakan kita dekati sepanjang selama kita menjabat sebagai anggota dewan. Karena kadang-kadang eksekutif juga banyak kan kegiatannya, banyak permasalahan dan banyak mungkin nggak ke cover sama mereka ya kalau tidak ada anggota dewan yang memberikan usulan dan aspirasi kepada mereka. Itu mungkin.